Halo, jumpa lagi dengan Hop Hop. Kali ini kita masih berkutat dengan filtrasi di akuarium. Tapi kali ini gue mau coba sharing sedikit atau nge-review sedikit dari internal filter. Tapi internal filter ini beda dengan internal filter yang pada umumnya. Kenapa? Karena mereka mengklaim internal filter ini lebih efektif karena dengan teknologi yang kekinian. Mereka menyebutnya itu adalah Hydro Pure teknologi. Nah, filter apa nih mau pakai teknologi Hydro Pure ini nih? Langsung aja kita mulai review filternya. Nah, ini dia filternya. OF atau Ocean Free, tipenya Hydra 30 Aquatic Depurator. Jadi untuk tipe Hydra Aquatic Depurator ini terdiri ada beberapa tipe. Tipe Hydra 20, 30, 40 dan terakhir tuh 50. Bedanya di size, kemudian di flow rate-nya dan di kata pure-nya. Nanti kita lihat apa itu kata pure. So, si Hydra 30 ini diklaim bisa membreakdown protein dan nutrisi yang berlebih dalam akuarium tank. Nah, ini dia nih. Mendetoxify amonia dan nitrit. Kemudian dia menciptakan dan memelihara secara stabil, secara aman dengan teknologi Hydro Pure Water. Dan ini diklaim bisa digunakan untuk air tawar maupun air laut. Dari pabrikan diklaim memberikan garansi 3 tahun. Kemudian itu aja packaging dari luarnya. Kita langsung buka aja ya. Oke, ini packagingnya kita buka. Oke, dalam kemasan kita dapetin untuk untuk oksigenasi, untuk ngatur oksigen yang masuk ke filter untuk dikembalikan ke tank. Terus kita punya nozzle. Ini untuk ukuran selang 12/16 dan ini 16/22, kelihatan ya bentuknya dari kecil terus besar seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Ini kata pure-nya. Kata pure-nya. Kemudian kita punya hidranya sendiri. Filternya. Dan kartu warranty, kartu garansi. Kemudian ada instruksi manualnya. Menggunakan bahasa Inggris, bahasa pengantarnya. Kemudian cukup detail mereka menjelaskan dalam satu lembar ini tentang instalasi atau setupnya juga, dan mudah dimengerti kok ini. Build quality dari Hydra 30 ini plastiknya beda, bener-bener solid. Tidak seperti pada umumnya internal filter dengan kualitas plastiknya dalam tanda petik itu terbatas gitu. Tapi ini plastiknya bagus seperti brand-brand dari produk Eropa, filter dari produk Eropa. Nah, jadi sistem kerjanya gimana? Sistem kerjanya adalah dari sini air akan disedot. Ini ada pori-porinya di samping, tapi tidak ada yang dari bawah. Dia hanya ngambil dari sisi kanan sini dan sisi kiri, ya, kiri dan kanan. Jadi ketika air disedot masuk dari kedua sisi filter ini akan ketemu oleh mechanical filtration. Itu ada coarse foam. Dalam coarse foam itu nanti ada sedikit chamber kecil untuk rumah bakterinya. Kemudian akan air dihantarkan ke kata pure. Ada proses nanti Hydro Pure-nya, kemudian baru air dikeluarkan melalui nozzle ini. Nah, kemudian di sini ada
semoga kelihatan ya. Ini ada minus, ini ada plus. Ini adalah untuk mengatur flow rate yang mau dikeluarkan dari nozzle. Oke, kemudian di bagian belakang ada 6 suction cup, 3 di atas, 3 di bawah. Jadi ini cukup solid, cukup kuat untuk nempel di kacanya. Bagian atas ini untuk kita pasang oxygenation, jadi kita tinggal masukin selangnya ke sini, terus kemudian kita atur menggunakan ini seberapa banyak oksigen yang akan dipampatkan dimasukkan dalam filter ini. Hydra ini punya fitur tambahan nozzle. Jadi nozzle ini bisa kita pasang aja di nozzle awal. Ini fungsinya untuk mengatur arah arus, bisa lebih presisi ya gitu kan. Yang kedua adalah kita hubungkan dengan selang untuk dihubungkan ke filtrasi yang lain. Filtrasi yang lain seperti apa nanti gue jelasin lagi lebih lanjut ya. Oke, nah sekarang kita coba bahas secara internalnya seperti apa sih di Hydra ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada push buttonnya di sini, kanan kiri. Jadi kita tinggal pencet dan kita slide ke bawah seperti ini. Di dalamnya ini ada coarse foam, kemudian ada chamber kecil untuk rumah bakterinya. Jadi by default dari pabrikan dibentuk model coarse foamnya seperti ini. Jadi bentuknya ada shape-nya ya, ada bentuknya, dibentuk ngikutin bentuk dari dudukan dari chamber filter ini. Kemudian di sini ada tempat buat naruh rumah bakterinya. Jadi ini kecil sekali ruang yang tersedia untuk naruh rumah bakteri. Sekedar informasi, sejujurnya gue melakukan ini off cam. Untuk ngebuka tutup ini cukup effort ya, keras sekali. Kalau mungkin dari kamera bisa ngezoom, ini sedikit ada lukanya ya. Nah, lalu kita akan pasangkan ini ke dalam tempat posisi di mana Catapure itu berada. Jadi sini ada plate ya. Ini ada plate-nya, besi di kanan dan kiri. Ini juga ada kanan kiri ya. Oke, jadi ini Catapure yang akan kita pasangkan ke dalam posisi chambernya. Ini ada dua apa ya? Ada dua pengait lah ya bahasanya. Gue nggak tahu namanya apa. Ini ada dua pengait. Nanti akan kita masukkan ke lubang dudukannya nih. Ini kita tinggal pasang seperti ini, tekan dan selesai. Nih. Sedikit tips mungkin untuk Catapure ini, sebelum kita pasang ke dalam sini, jangan lupa dicuci dulu ya, karena ini mengandung karbon. Karbonnya ini karbon khusus yang dibuat oleh Ocean Free supaya bisa menghasilkan Hydra Pure Technology. Nanti di sini akan mengalirkan aliran listrik sedikit untuk terjadi proses kimiawinya. Ketika dikasih aliran listrik di sini, ini akan bereaksi terhadap Catapure-nya. Hasil reaksinya ini, kalau nggak salah si Ocean Free itu nyebutnya adalah hidroksil radikal atau OH, yang fungsinya nanti akan nge-breakdown atau menguraikan protein, amonia, nitrit, dan menghilangkan aroma atau bau air dari tank yang tidak sedap ya. Oke. Nah, ini sorry jadi gua kotor ini karena karbonnya belum dicuci. Kemudian kita bisa mencopot ini untuk melakukan proses maintenance. Jadi ini tinggal ada selaknya di sini, di kiri dan di kanan ini, tinggal ditekan sedikit, tarik ya. Ini posisi impellernya terdiri dari 6 bilah.
Dan jangan lupa seperti biasa gue nggak bosan-bosan ngingetin untuk selalu dibersihkan secara berkala supaya filter ini bisa berjalan dengan baik ya, mesinnya yang nggak cepat rusak. Oke, jadi ini yang bisa gue sampaikan sedikit tentang si OF Hydra 30, dimana mereka mengusung teknologi Hydropure menggunakan kata pure yang klaimnya bisa memberikan detoxification terhadap protein amonia nitrit dan bau air yang tidak sedap, dan mempercepat proses nitrogen cycle. Nah, kalau gue bicara masalah pro-nya dari Hydra 30, pertama ini build quality bagus banget malah menurut gue. Kemudian ada fitur untuk controlling flow rate-nya, kemudian ada fitur untuk oxygenation-nya, kemudian ada fitur tambahan untuk kalau kita disambungkan ke filtrasi lain dengan additional nose, tambahan nozzle-nya ini. Terus 6 suction cup, biasanya nggak sebanyak ini untuk internal filter ya. Ini 6 untuk memastikan melekat dengan sempurna di dalam tank. Kemudian konsumsi wattnya juga nggak gede-gede amat, 7,5 watt dengan klaim maksimum flow rate-nya 600 liter per jam. Kalau gue boleh harus komen di masalah cons-nya itu adalah rumah bakterinya itu sangat terbatas. Tadi lihat ya, cupnya tuh kecil sekali di situ. Mungkin kenapa dibikin terbatas karena Ocean Free ini memang yang mereka coba sampaikan ke market atau ke hobbyist atau ke user adalah teknologi Hydropure-nya itu yang pakai kata pure, sehingga bisa membuat proses detoxification untuk protein amonia nitritnya itu berjalan lebih baik walaupun menggunakan rumah bakteri yang sedikit. Tapi gue belum bisa buktiin secara ilmiah apakah detoxification menggunakan Hydropure ini bisa berjalan dengan baik seperti yang mereka klaim ya. Karena ini hal yang baru juga buat gue. Terus cons yang kedua adalah kata pure-nya ini. Kenapa gue bilang ini jadi cons? Karena menurut OF, Ocean Free, ini efektif maksimum di 12 bulan penggunaan. Oke, 12 bulan penggunaan berarti kita harus beli lagi nih. Kalau kata pure-nya ini nggak ada, jadi kita cuma langsung menggunakan ini aja gitu ya. Ya Hydropure teknologinya nggak berjalan gitu, seperti hanya internal filter biasa pada umumnya. Udah gitu media atau ruang rumah bakterinya kecil banget lagi ya kan. Jadi menurut gue itu salah satu cons yang dipertimbangkan. Kalau ini masih ada yang ngejual ya enak, tapi kalau nggak ada yang ngejual susah nyarinya nih, karena memang dibikin khusus semua produk dari Ocean Free. Nah, terkait dengan cons yang gue sampaikan, yaitu terbatasnya ruang untuk rumah bakteri, gue coba kasih mode modifikasi. Jadi karena si Ocean Free ini mempunyai additional nozzle, jadi gue bisa pasangin filter atas. Nah, ini adalah filter atas yang gue bilang tadi nih. Jadi teman-teman familiar ya, biasanya filter ini ada di atas akuarium. Jadi ujung selang ini kemudian kita hubungkan ke nozzle-nya ini seperti ini. Oke. Jadi dengan menggunakan sedikit modifikasi kita bisa menambah volume rumah bakteri melalui filter atas ini. Oke sob, jadi kayaknya itu aja yang bisa gue sharing untuk kesempatan kali ini terkait Ocean Free Hydra 30 additional insight ya. Ini tambahan additional insight. Gue bingung apakah ini gue harus masukin ke cons atau enggak, tapi gue masukin ke additional insight aja, yaitu internal filter ini bagus, tapi
dengan catatan klaim dari OF ini Hydra 30 dia bisa nge-support untuk volume 100 liter sampai 200 liter kalau nggak salah. Nah ini gue masih tanda tanya buat gue pribadi gitu ya. Walaupun dia menggunakan HydroPure teknologi gitu, tapi dengan rumah bakteri yang sedikit gitu ya, gue agak nggak tahu. Gue masih agak ragu. Sejujurnya masih ragu sih dengan klaim yang menurut gue cukup berani ya, maksimal di 200 liter dengan filter yang sekecil ini. Oke gitu aja ya sob untuk review sederhana, review singkat dari Ocean Free Hydra 30. Nah, perlu diketahui nih sob, semua produk dan alat pendukung dalam review ini itu kepemilikan sendiri ya. Jadi gue beli sendiri. Dalam hal ini nggak ada sponsor atau kepentingan tertentu atau pesan dari pihak manapun terkait review dari produk yang ada di dalam video ini. Jadi review gue adalah murni opini gue, itu murni apa yang gue rasain dan apa yang gue perlu sampaikan apa adanya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir ya. Semoga video ini bisa berguna atau nambah wawasan terkait hobi kita semua nih sob. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kita bisa semangat lagi untuk membuat video hobi-hobi yang lainnya. Thank you ya. See ya.